selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama gue, Soet Agi Prastio, sebagai Technical Consultant dari PT Logos Teknologi Utama. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan ya terkait pembahasan technical dropsuite ya. Jadi yang video sebelumnya gue sudah menjelaskan ya terkait add user ya atau add backup ya, dimana tenan kita sudah terhubung sebelumnya dan kita ingin melakukan backup di masing-masing user ya. Itu sudah gue jelaskan di video sebelumnya. Lalu di sini gue akan menjelaskan how to terkait restore ataupun download ya. Jadi langsung saja gue contohkan di sini dengan menggunakan akun admin Aso ini untuk kita lakukan percobaan restore dan download ya. Pertama ini gue akan lakukan restore email ya, karena kan gue berada di halaman ini. Misalnya teman-teman atau rekan-rekan ingin melakukan backup salah satunya ya, bisa dipilih saja nih. Ingin OneDrive tentunya bisa ke OneDrive terlebih dahulu. Jika ingin kontak, kalender dan lain sebagainya bisa dipilih. Di sini gue sebagai contoh untuk email ya. Pertama kita restore. Nah, untuk restore di sini ini bisa kita pilih all email ya, atau kita bisa tentukan nih email receive date-nya ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa sampai bulan berapa, itu bisa kita tentukan. Dia kalau tidak bisa lebih dari hari saat ini ya, misalnya ingin tanggal 25 sampai sekian itu belum bisa. Jadi per hari ini kita bisa lakukan restore-nya ya, sampai di sini kita coba misalnya dari tanggal 1 Mei sampai di sini 1 Mei sampai hari ini, kurang lebih restore email 2 bulan. Nah, lalu untuk destination foldernya ini bisa kita tentukan lagi nih. Jadi misalnya emailnya kita restore dari tanggal 1 Mei ini ya sampai hari ini, kita ingin balikin ke folder original atau ke existing folder atau ke new folder, itu bisa kita pilih. Jadi misalnya kalau original folder tentunya nanti email yang terhapus di send item atau di inbox itu akan otomatis dia akan restore ke email sebelumnya ya, folder sebelumnya. Contohnya misalnya kita delete di send item, setelah kita restore maka otomatis email yang hilang di send item akan muncul lagi di folder send item, dan juga misalnya yang terhapus di inbox akan balik lagi ke folder inbox. Ini untuk yang original folder. Selanjutnya untuk yang existing folder, nah ini bisa kita pilih. Biasanya kita akan buat folder archive ya atau apapun itu ya sesuai kebutuhan. Bisa kita keep folder strukturnya atau remove folder strukturnya, itu kita bisa tentukan. Atau misalnya ingin kita buat folder baru khusus untuk email restore ya, jadi kita namain folder namanya restore. Nah, ini untuk folder strukturnya restore will follow the email directory path. Nah, ini nanti misalnya di send item akan ada foldernya ya, restore send item misalnya seperti itu. Kita akan lakukan start restore confirmation you are about to start restoring emails with the detail information below. Nah, email receive date-nya ya dari sekian sampai hari ini. Di new folder strukturnya keep folder struktur. Yes, continue. Your restore is being processed, please go to system status. Nah, ini kita bisa lihat nih terkait status restore-nya. Di sini masih dalam antrian. Kita bisa refresh. Nah, ini sedang running ya. Nah, sambil menunggu ini gue akan jelaskan juga nih terkait history ini ya, yang sudah dilakukan oleh admin ya, itu akan tersimpan ya. Jadi kita tidak bisa hapus ini. Jadi kita sudah
bisa lihat nih, kita sebagai admin sudah restore akun siapa saja, kapan ya. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini contohnya gue udah merestore akun Adele ya di 15 Juli. Nah ini partially complete ya, seharusnya udah komplit, jadi sudah ke restore ya ke emailnya ya user Adele ini. Nah, ini masih running, coba kita refresh. Oke, restore in progress. Nah nanti gue akan kasih lihat nih terkait folder yang tercreate di akun admin ASA itu di Outlooknya ya. Sini gue juga udah login sebagai akun adminnya ya, admin ASA ya. Kita langsung ke Outlooknya. Ini masih running, kita coba refresh. Nah ini udah komplit nih, selesai nih, partially komplit. Kita cek di Outlooknya. Nah dia langsung nge-create si folder restore ini ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa lihat nih deletednya dari tanggal 1 ya, 1 Mei sampai hari ini, tapi hanya yang terdelete hanya ini. Kita bisa lihat untuk draftnya, inboxnya ya. Nah ini per Tuesday ya kemarin. Nah ini dari tanggal 5 nih ternyata ya adanya ya, 5 bulan 5. Dia akan nge-create folder yang namanya restore ini, jadi akan kelihatan misalnya ada email yang kehapus di folder inbox ya, tentunya langsung kelihatan di sini inboxnya, atau di send item langsung kelihatan di sini. Jadi seperti itu untuk yang proses restore email. Jadi kurang lebih kalau yang di OneDrive juga seperti itu ya, kita bisa lakukan restore langsung ke folder sebelumnya, atau kita bisa buatkan folder khusus untuk si restore, proses restore-nya. Dan selanjutnya kita akan contohkan untuk email ya. Kita download emailnya, bisa PST atau YML. Kita contohinnya PST. Nah ini bisa kita pilih semua nih yang ingin kita download ya, biasanya untuk backup atau ingin kita pindahkan ya datanya ini di arsip ya biasanya ya. Ini kita bisa download. Nah ini akan download confirmation, format filenya PST, akunnya akun ini, would you like to continue? Yes, continue. You download is being generated, please go to system ya, kita klik. Ini masih running, dan juga ini ada historinya nih terkait download ya, dia tetap akan ada ya, tidak akan bisa dihapus nih terkait historinya ya, bahwa kita sudah melakukan download email ya pada tanggal sekian, jam sekian ya, akan terlihat di sini. Nah, ini masih running. Setelah itu nanti dia akan nge-create si link sebagai contoh ini nih, tapi ini linknya udah expired. Nah ini kita coba refresh, kita sambil tunggu. Coba kita refresh lagi. Ini tergantung bandwidth internet kita ya, semakin cepat maka prosesnya running ini akan semakin cepat juga. Sembari menunggu, kita coba bisa cek juga nih ya download yang sudah kita lakukan. Nah kurang lebihnya akan seperti ini nih, akan komplit nih.
dia akan expired ya setelah ini dari 16 Juli. Terakhir saya buat di minggu kemarin ya, di hari Selasa. Dia untuk seminggu lebih dia otomatis akan expired ya terkait linknya ya. Ini kita bisa copy untuk cek zoom juga. Nah kalau itu nanti kita bisa klik download ini nih, karena belum expired linknya. Kita contohin ini. Nanti akan mendownload file ya, bentuknya akan zip. Nah di dalam ini dia akan kita bisa ekstrak ya, maka di dalamnya ada folder OneDrive nya user Adel ini, seperti itu. Nah untuk email nih udah ya, udah selesai. Kita coba download. Kurang lebih kalau email sama ya, jadi nanti di dalam file zip ini ada email yang berhasil terbackup dengan total tadi itu ada kurang lebih 100 MB lah ya. Kita coba cek more info. Untuk linknya ya akan expire di 90 jam 95 jam ya, 59 menit ya, kurang lebih berapa minggu, berapa hari. Oke, itu terkait restore dan download ya. Jadi terkait dropship itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ini bisa kita lakukan dari sisi admin atau dari sisi user langsung ya. Nah itu nanti untuk dari sisi user langsung sekalian di sini gue coba jelaskan ya. Itu kita sebagai full admin, kita bisa memberikan permission ke user ya langsung ya. Jadi user bisa melakukan view atau restore ya secara langsung ketika kita sudah berikan aksesnya. Di sini kita bisa berikan login enable ya. Awalnya defaultnya itu disable. Ketika kita enable, otomatis user Adel ini bisa melakukan login di portal Dropsuite ya. Tapi hanya bisa sebagai user view and restore, misalnya sebagai contoh ini permissionnya. Nah nanti gue akan coba juga point of view dari sisi user di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini terkait restore ya dan juga download mungkin cukup sekian ya. Di sini gue contohnya dari sisi email dan OneDrive. Jadi kurang lebih kalau yang lainnya itu sama untuk yang kontak ya ataupun yang kalender itu bisa kita lakukan restore juga. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya dari video gua kali ini terkait how to Dropsuite untuk melakukan download atau backup ya, dan juga kita bisa lakukan restore juga di portal Dropsuite ini. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.